Assalamualaikum, selamat datang di channel saya guys, masih di Rosy Story. Dan untuk kali ini guys, perjalanan kita beda dari biasanya ya. Coba tebak, kita akan kemana? Tapi sebelumnya guys, seperti biasa jangan lupa subscribe dulu. Dan jangan lupa juga nyalakan tanda lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya ya. Jadi bukan sekedar wisata biasa ya guys, kita berwisata sambil belajar. Siapa bilang wisata religi itu hanya ziarah makam? Bukan, tapi ini ada nilai-nilai sejarahnya. Dan selamat datang di makam Raden Qasim Sunan Derajat atau Sunan Mayak Madu. Nah, pasti kalian pada bertanya-tanya ya, kenapa sih namanya lebih dari satu gitu ya. Jadi nama itu memang lebih dari satu karena Sunan Derajat itu menerima nama-nama sebagai hadiah atas prestasi-prestasinya gitu. Nah, pada zaman dulu kan memang gitu ya, kalau punya prestasi itu pasti dihadiahi sebuah nama atau julukan. Nah, kebetulan Sunan Derajat itu memang terkenal dengan kecerdasannya dan juga kepekaannya yang tinggi terhadap masyarakat fakir miskin dan juga orang-orang yang kekurangan gitu guys. Dan ini sekarang kita berjalan melewati tangga menuju ke makam Sunan Derajat guys. Dan ini adalah kawasan cagar budaya, jadi semuanya dijaga. Bahkan di sini sudah ada himbauan, ada tata tertibnya. Kita tidak boleh merusak, memindahkan, kemudian mencuri, mencoret-coret, mengotori dan lain-lain ya. Kalau ini sampai dilanggar itu bisa dihukum ya, dan dendanya sampai miliaran rupiah guys. Nah, dan kemudian makamnya ini ada di depan itu guys, cuman karena kita nggak boleh ambil foto dan ambil video di situ, kita nggak bisa masuk ke situ ya. Jadi selesai dari sana kita langsung keluar melalui pintu ini, kita langsung keluar ya. Jadi mohon maaf kita nggak bisa ambil fotonya di dalam ya, karena itu memang dilarang. Dan jalan yang kita lewati ini adalah jalan menuju ke masjid dan juga museum. Sebelum museum ini kita akan ketemu Bayang Gambang. Jadi Bayang Gambang ini adalah tempat untuk beristirahat para sunan dan juga tempat musyawarah, sekaligus juga tempat mengaji para santri dari Sunan Derajat pada masa lalu ya. Dan sampailah kita di Museum Sunan Derajat guys, dan coba kita cek yuk di dalamnya kira-kira apa saja koleksinya. Langsung saja kita masuk ke dalam museum dan saya ambil posisi kiri pintu ya. Di situ saya dibuat kagum oleh koleksi ornamen-ornamen rumah pada masa Sunan Derajat. Dan itu keren banget guys, karena itu semuanya buatan tangan ya, bukan buatan pabrik. Jadi buatan tangan, dan itu ada ukiran-ukiran, kemudian ada hiasan langit-langit rumah gitu ya. Dan sekarang sih kayaknya udah nggak ada yang seperti ini. Dan kemudian di sana juga ada kitab yang biasa dipakai untuk mengaji para santri oleh Sunan Derajat, dan juga ada naskah lontar. Next, inilah yang saya tunggu-tunggu guys. Jadi saya kesini itu tujuan utama saya sebenarnya, saya penasaran dengan set gamelan ini guys. Ini namanya adalah gamelan Singomengko. Keistimewaannya apa? Jadi gamelan Singomengko ini adalah gamelan yang dipakai oleh Sunan Derajat untuk syiar agama Islam guys. Jadi syiarnya itu melalui kesenian dengan alat-alat ini, dan dengan alat-alat inilah Sunan Derajat menciptakan tembang yang namanya tembang pangkur. Nah, kalian yang dari Jawa mungkin sudah nggak asing lagi ya dengan tembang pangkur. Untuk kalian yang bukan dari Jawa, nanti bisa browsing ya tembang pangkur itu seperti apa. Jadi kita harus bangga banget deh pokoknya dengan kebudayaan asli dari negara kita.
Dari alat-alat yang sederhana ini bisa menciptakan kreasi seni yang bernilai tinggi. Aduh, kalian bangga nggak sih kalau lihatnya seperti ini guys? Kalau saya sih jelas bangga banget. Dan kebanggaan kita nggak berhenti sampai di situ aja guys, karena di sini kita masih bisa menemukan satu batik unik namanya batik derajat, yang mana batik ini motif-motifnya itu bermakna hubungan horizontal dan juga vertikal. Nah, kemudian di sini ada 4 motif. Motifnya antara lain motif sulur, bunga teratai, kemudian burung garuda, kemudian binatang singa, dan yang terakhir adalah mahkota. Dan karena ini panjang, nanti saya tulis di deskripsi ya filosofinya apa. Kemudian di sini ada juga koleksi beberapa benda pusaka atau senjata pusaka dari peninggalan Sunan Derajat ya. Tidak banyak sih, tapi masih terjaga sampai sekarang. Dan di museum ini juga menyimpan kitab Al-Quran yang dibuat pada masa Sunan Derajat, ditulis tangan langsung dan terbuat dari kulit domba dan juga dari serat tumbuh-tumbuhan. Ya pokoknya keren banget ya guys ya. Dan ini juga ada beberapa peninggalan ya, ada ukiran, ada sirap, kemudian juga ada potean atau tempat bumbu, dan juga ada kursi goyang ya, tempat bersantai Sunan Derajat. Kemudian di museum ini juga menyimpan keramik-keramik yang berasal dari Cina, dari Thailand, dari Vietnam, kemudian juga dari Eropa guys, dan semuanya itu masih tersimpan rapi di sini guys. Di sini juga masih menyimpan beduk. Jadi beduk ini dipergunakan sebagai penanda waktu sholat ya pada masa lalu, dan ini dibuat pada abad ke-17 oleh keturunan kedua dari Sunan Derajat. Di etalase terakhir guys, kita dapat melihat ada koleksi batu, keramik, dan juga fosil-fosil. Nah, gimana nih guys menurut kalian? Ternyata wisata religi itu bukan hanya melulu mengunjungi makam dan mendapat berkah dari para wali ya, tapi kita juga bisa mempelajari berbagai sejarahnya. Semoga video saya bermanfaat ya guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan kalau ada pertanyaan seperti biasa, langsung aja di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.